Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kelima mengenai Crypto Portfolio Management dan ini merupakan bagian modul yang terakhir. Jadi sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Di sini kita akan membahas ya mengenai porsi 30%-nya yang bisa teman-teman ya quotes on quotes mainin. Dimana sebelumnya kita jelasin protokol kita, struktur kita mengharuskan teman-teman ini 70%-nya Bitcoin, yang mana metode pembeliannya dua, antara satu lump sum langsung beli yang mana membutuhkan timing the market secara ekstrim, atau kedua 70%-nya ini teman-teman belikan bertahap setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari dengan proporsi kecil untuk memperoleh harga rata-rata beli terbaik. Nah, di sini sisanya 30%-nya ini bisa kita quotes on quotes ya mainin. Kalau 30%-nya ini bisa naik 10 kali lipat ya, let's say, karena dia sangat agresif ya, sangat eksponensial dan risikonya sangat tinggi. Teman-teman overall bisa gain ya total 300% dari portofolionya hanya dengan merisikokan 30%. Itu yang kita bilang di sini sebagai asymmetric bet. Atau ketika teman-teman melakukan pembelian sesuatu yang risikonya itu kecil ya, tapi potensi cuannya itu relatif sangat tinggi. Nah, di sini ya teman-teman dengan analogi ya uang 100 juta, 70%-nya atau 70 jutanya kita suggestion ke teman-teman untuk hanya membeli Bitcoin. Sementara 30%-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk yang lain. Jadi porsinya untuk yang lain ini hanyalah 30 juta kalau teman-teman punya duit 100 juta. Punya duit 1 miliar untuk macam-macamnya aneh-anehnya hanya 300 juta. Punya uang 10 miliar ya aneh-anehnya ini 3M, 7M-nya bisa teman-teman gunakan untuk Bitcoin only. Ini sifat yang kurang optimal. Kalau misalkan teman-teman cuman punya duit 100 juta atau bahkan 10 juta nih. Oke, kemudian ada sisanya 30%, 3 juta atau 30 juta ya kalau model 100 juta, itu terus teman-teman sebar ya, main ICO, beli NFT, coba staking, airdrop, terus DEX trading ya dengan hanya 30%-nya dari yang kecil. Saran saya kalau masih under ya seratusan juta, yang mana itu misalkan 30% 30 juta, fokus aja. Misalkan untuk trading, untuk beli altcoin, beli meme coin tuh fokus aja. Kecuali kalau teman-teman duitnya misalkan 1 miliar, 300 jutanya ini bisa untuk trading di DEX, bisa untuk NFT, staking, airdrop itu oke. Ya, karena 300 jutanya ini punya space atau ruang yang bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau di sini cuman portonya 100 juta, ya 30 jutanya, kalau buat begini menurut saya ini kurang maksimal. Dan cara maksimalnya yaitu teman-teman bisa misalkan 70%-nya di Bitcoin, ya punya uang 100 juta, 70 jutanya nabung Bitcoin misalkan 10 juta setiap bulan. Bulan depan beli lagi 10 juta lagi, kemudian beli lagi 10 juta lagi. Atau bisa ya teman-teman 70%-nya langsung beliin Bitcoin 70%, ya. Kemudian dia udah grow double terus teman-teman take profit, itu nggak masalah. Tapi sisanya yang saya sarankan 30% ini bisa teman-teman lakukan trading altcoin atau beli altcoin atau trading di futures market, dan ketika harga ini turun atau naik teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Itu contoh yang optimal. Dan teman-teman harus paham risk per trade artinya apa? Teman-teman hanya punya 100 nyawa ya. Jadi dari 30% yang mana contohnya kalau 100 juta, 30%-nya ini adalah 30 juta, teman-teman hanya bisa risikokan 1% maksimal dari 30 juta yang teman-teman miliki. Berarti ya kalau teman-teman punya 30 juta dari itu adalah 30%-nya, 1%-nya itu adalah 300.000. Jadi teman-teman punya, saya ngomong 100 nyawa ya untuk mati dari 30%-nya itu. Artinya apa? Ya teman-teman nggak mungkin lah ya dari sebanyak-banyaknya setup ya yang teman-teman punya, misalkan teman-teman di sini mau ambil long ya dengan risk to reward 1:3, nggak mungkin ya salah semuanya. Saya ngomong teman-teman di sini pasti punya chance yang lebih tinggi ya untuk dapat risk to reward 1:3, 1:5, bahkan 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, dan seterusnya. Jadi teman-teman punya 100 nyawa untuk salah ya dari 30% yang teman-teman miliki ini. Nah, begitu juga ketika misalkan teman-teman mau fokusin, oke saya mau melakukan yang namanya meme coins trading ya. Jadi saya punya uang misalkan 100 juta, 70%-nya 70 jutanya untuk BTC. Saya punya nih 30% ya, 30 juta nganggur ini untuk trading. Misalkan mau trading meme coin, teman-teman pun juga bisa menggunakan strategi yang sama, yaitu adalah tebar jala ya, 1% dari masing-masing posisi yang teman-teman miliki.
Contohnya alokasi 1% ini seperti apa? Ya misalkan seperti ini, teman-teman punya portofolio 100 juta, 30%-nya atau 30 jutanya ini untuk trading meme coin. Nah, ini kan ada banyak sekali nih ya meme coin yang rilis, yang mana dia bisa naik 10 kali lipat, 30 kali lipat, 50 kali lipat, 5.000 kali lipat. Tapi ingat teman-teman, ini risikonya sangat tinggi. Jangan dari 30% itu atau 30 juta kamu risikokan 10%-nya atau 3 juta sekali masuk. Yang ada kamu justru memperoleh ya potensi drawdown yang cukup maksimal ya, yang ada ya harusnya kamu hanya 1%. Jadi dari berbagai pilihan ini ya kamu sharing, misalkan kamu mau beli hanya 1%-nya yaitu adalah hanya 300.000 dan di jaringan Solana itu biasanya sangat murah untuk teman-teman mau trading meme coins apapun. Jadi kalau punya duit 100 juta, ya ingat ya teman-teman 70%-nya Bitcoin, nabung, lump sum, 30%-nya hanya 1% buat trading meme coin, yaitu hanya 1% dari maksimal posisi meme coin yang ada. Atau misalkan teman-teman mau combo, mau kombinasi ya 70%-nya itu hanya untuk Bitcoin dan 30%-nya ini untuk trading altcoin/meme coin. Ya altcoin bisa trading dua arah, risikoin 300.000 setiap kali stop loss atau misalkan 300.000 untuk beli meme coin. Itu juga bisa. Asalkan 30%-nya ini harus tetap ya dan teman-teman harus rebalancing lagi. Bisa juga ya ini 15% altcoin, 15% meme coin dan juga 70%-nya misalkan untuk Bitcoin. Ini alokasi yang sangat ideal dan ini alokasi yang menurut saya bisa ya teman-teman tahan ya di segala cuaca dan harapannya teman-teman bisa memaksimalkan perkembangan portofolio teman-teman secara optimal. Itu untuk modul portfolio manajemen. Semoga modul ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.